Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari STKIP PGRI Banjarmasin. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Rinanda Wafik Azizah NPM 306 1956180, dan rekan-rekan saya yaitu Igede Buda Andika NPM 306 1956214 dan Siti Komariah NPM 306 1956179. Kami dari kelas 46 atau 08 semester 4. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD 2, dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari, SSI MPD. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Perguruan Tinggi STKIP PGRI Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi Telaah Kurikulum 2013 dan penjabarannya dalam rancangan pembelajaran IPA di tingkat SD atau MI kelas 6. Berikut video presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang masuk pada materi pengertian kurikulum 2013. Apa sih pengertian kurikulum 2013? Kurikulum atau curiculum dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata curir yang artinya pelari dan curere yang artinya tempat berpacu. Curiculum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Makna yang terkandung dari pengertian tersebut adalah kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah. Istilah kurikulum dalam dunia pendidikan memiliki banyak definisi yang berbeda dan berkembang di kalangan para ahli, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, Taylor dan Lewis, ia memandang kurikulum sebagai sebuah kumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Maka, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan isi pelajaran, bahan kajian, dan cara penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum 2013. Prinsip pengembangan kurikulum 2013 dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip umum. Prinsip umum pengembangan kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi artinya prinsip kesesuaian. Prinsip relevansi ada dua jenis, yaitu relevansi eksternal atau yang disebut dengan external relevance dan relevansi internal atau yang disebut dengan internal relevance. Artinya bahwa kurikulum itu harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas artinya bahwa kurikulum itu harus lentur, tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas
Artinya kurikulum itu dikembangkan secara berkesinambungan. Yang keempat, prinsip praktis dan efisiensi. Salah satu kriterianya praktis itu adalah efisien, tidak mahal. Hal ini mengingat sumber daya pendidikan, personil, dana, fasilitas, keberadaannya terbatas. Dan yang kelima, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini merujuk pada pengertian bahwa kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kurikulum bisa dikatakan adalah instrumen untuk mencapai tujuan. Yang kedua, prinsip khusus. Prinsip khusus artinya prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Kurikulum khusus yang berkaitan dengan pengembangan komponen-komponen kurikulum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau khusus. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Prinsip ini dilakukan untuk menentukan isi pendidikan kurikulum seperti perlu penjabaran tujuan, isi bahan pelajaran, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan kegiatan proses belajar mengajar yaitu seperti metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran dan dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media atau alat pengajaran. Beberapa prinsip yang dapat dijadikan pegangan untuk memilih dan menggunakan media dan alat bantu pembelajaran adalah seperti alat atau media apa yang diperlukan dan perhatikan bagaimana membuatnya. Yang kelima, prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Setidaknya, ada 3 fase yang harus diperhatikan ketika merencanakan penilaian yaitu alat penilaian, menyusun alat penilaian, dan pengelolaan hasil penilaian. Selanjutnya, tujuan kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 yang diterapkan oleh Kemendikbud tertuang pada Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum yang berbunyi sebagai berikut. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya, peran dan fungsi kurikulum 2013. Peran dan fungsi kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran kurikulum 2013. Sebagai salah satu komponen dalam pendidikan, kurikulum harus mempunyai 3 peran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran konservatif. Peran konservatif adalah peranan kurikulum untuk mewariskan, mentransmisikan, dan menafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau yang tetap eksis dalam masyarakat. Yang kedua, peran kreatif. Peran kreatif adalah peran kurikulum dalam membantu peserta didik untuk mampu menjadi agen yang dapat membawa sebuah ide dan gagasan baru yang dapat digunakan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaannya. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Peran kritis dan evaluatif adalah peran kurikulum yang turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Kurikulum berperan menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dimiliki anak didik. Yang kedua, fungsi kurikulum 2013.
Fungsi kurikulum 2013 ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pendidikan umum. Fungsi pendidikan umum ini bertujuan untuk menjadikan setiap peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, fungsi suplementasi. Fungsi suplementasi adalah kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya mampu memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, fungsi eksplorasi. Fungsi eksplorasi adalah kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Yang keempat, fungsi keahlian atau skill. Fungsi keahlian atau skill adalah kurikulum harus dapat mengembangkan keahlian dan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa. Selanjutnya, karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi atau yang disebut organizing elements, kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau yang disebut reinforced, dan memperkaya atau yang disebut enriched antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau yang disebut organisasi horizontal dan vertikal. Baiklah, selanjutnya, model pembelajaran dalam kurikulum 2013. Terdapat 3 model pembelajaran kurikulum 2013 yang berdasarkan pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dalam kurikulum 2013 memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang kedua, model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Model pembelajaran ini dilakukan secara berkelompok atau mandiri. Yang ketiga, model pembelajaran Discovery Learning. Model Discovery Learning adalah model pembelajaran yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan dapat mengorganisasikan sendiri. Selanjutnya, metode pembelajaran kurikulum 2013.
Metode pembelajaran pada kurikulum 2013 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode pembelajaran presentation atau presentasi. Pada metode pembelajaran presentasi, guru atau siswa menyebarkan informasi yang diperoleh melalui sumber informasi berupa buku teks, internet, audio, video, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode pembelajaran demonstration atau demonstrasi. Pada metode pembelajaran demonstrasi, siswa mempelajari pandangan dari suatu keterampilan atau prosedur yang harus dipelajari. Yang ketiga, metode pembelajaran drill and practice. Metode pembelajaran drill and practice atau latihan terus-menerus dan praktik dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan latihan-latihan untuk menyegarkan atau meningkatkan kapasitas isi pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, metode pembelajaran tutorial. Tutorial merupakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama dengan orang lain yang lebih ahli dalam bentuk perangkat lunak komputer atau isi, mengajukan pertanyaan atau masalah, meminta tanggapan peserta, dan menganalisis tanggapan. Yang kelima, metode pembelajaran discussion atau diskusi. Metode pembelajaran diskusi dalam kegiatan pembelajaran dapat dijadikan sebagai sebuah strategi pembelajaran. Diskusi akan efektif bila dilakukan dengan cara mengenalkan topik pembicara yang baru atau lebih mendalam sampai konsep dasar. Yang keenam, metode pembelajaran cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif merupakan sebuah strategi kelompok di mana siswa bekerja sama untuk saling membantu dalam belajar. Yang ketujuh, metode pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah, siswa secara aktif akan mencari solusi untuk masalah-masalah terstruktur atau tidak terstruktur yang terletak di dunia nyata. Yang kedelapan, metode pembelajaran games atau permainan. Metode pembelajaran permainan, maka guru dapat menyediakan sebuah lingkungan yang kompetitif di mana siswa mengikuti aturan yang ditentukan saat mereka berusaha untuk mencapai tujuan yang menantang, dan menghadirkan siswa dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang mungkin merupakan jawaban yang tepat. Yang kesembilan, metode pembelajaran simulation atau simulasi. Metode pembelajaran simulasi mengizinkan siswa untuk berada pada situasi nyata. Integrasi dari metode simulasi dengan teknologi adalah kemampuan interpersonal dan percobaan laboratorium pada fisika ilmu pengetahuan alam merupakan contoh subjek simulasi. Yang ke-10, metode pembelajaran discovery atau penemuan. Metode pembelajaran discovery merupakan suatu strategi di mana siswa diharapkan dapat menemukan hasil pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pembelajaran IPA pada sekolah, terutama pada sekolah dasar, diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pengertian ilmu pengetahuan alam yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Fungsi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Fungsi pembelajaran IPA di sekolah dasar diantaranya sebagai berikut. 1. Meningkatkan rasa ingin tahu dan kesadaran mengenai berbagai jenis lingkungan alam dan lingkungan buatan dalam hubungan dengan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia. 2. Mengembangkan keterampilan proses siswa agar mampu memecahkan masalah. 3. Mengembangkan kemampuan untuk menerapkan IPA, teknologi, dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 4.
mengembangkan wawasan, sikap dan nilai yang berguna, serta keterkaitan dengan kemajuan iptek, keadaan lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan pelestariannya. Berdasarkan dari berbagai fungsi pembelajaran IPA tersebut, maka sudah seharusnya pembelajaran IPA terintegrasi dengan berbagai pembelajaran lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada hakikatnya IPA merupakan alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan pendekatan saintifik sebagai salah satu penunjang dalam proses pembelajaran. Tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar. Tujuan dan ruang lingkup IPA di sekolah dasar adalah sebagai berikut. 1. Tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. Keenam, ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam serta menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. Ketujuh, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. 2. Ruang lingkup IPA di sekolah dasar. Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk sekolah dasar menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional bahwa standar kompetensi lulusan mata pelajaran IPA meliputi aspek-aspek antara lain sebagai berikut. 1. Makhluk hidup dan proses kehidupan yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 2. Benda, materi, sifat-sifat, dan kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. 3. Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, dan cahaya, dan pesawat sederhana. 4. Bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Berdasarkan dari beberapa tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPA di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pembelajaran IPA membekali siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, pengetahuan, meningkatkan keterampilan proses, serta kesadaran untuk menghargai alam ciptaan Tuhan dan melestarikan lingkungan alam sekitar, serta sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD ilmu pengetahuan alam kelas 6. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti ilmu pengetahuan alam kelas 6, tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi yaitu sebagai berikut. 1. Kompetensi sikap spiritual. 2. Sikap sosial. 3. Pengetahuan. 4. Keterampilan. 2. Kompetensi dasar. Kompetensi inti 3 pengetahuan. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Dan kompetensi inti 4 keterampilan.
menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.1 Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dan 4.1 Menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. 3.2 Menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Dan 4.2 Menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. 3.3 Menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan 4.3 Menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. 3.4 Mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.4 Mendemonstrasikan sifat-sifat magnet dalam penerapan kehidupan sehari-hari. 3.5 Mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya serta menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Dan 4.5 Menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. 3.6 Menyajikan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. 4.6 Membuat model sistem tata surya. 3.7 Menjelaskan peristiwa rotasi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. 4.7 Membuat model gerhana bulan dan gerhana. Model-model pembelajaran IPA di sekolah dasar. Model-model pembelajaran IPA di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran somatik, auditor, visual, intelektual, atau SAPIK. Pengertian model pembelajaran somatik, auditor, visual, intelektual, atau SAPIK menurut Dewi Yani 2012 dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari bahasa Yunani yang berarti soma, yang berarti tubuh. Jika dikaitkan dengan belajar, maka dapat diartikan belajar dengan indera praba, kinestetik, praktis, meliputi fisik dan menggunakan serta menggerakkan tubuh ketika belajar atau bergerak dan berbuat. Yang kedua, menurut Davi Mier, pembelajaran somatik adalah pembelajaran yang bermanfaatkan dan melibatkan tubuh. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, model pembelajaran kolaboratif. Ciri-ciri dari model pembelajaran kolaboratif yaitu adanya kerjasama dua orang atau lebih, memecahkan masalah bersama serta mencapai tujuan tertentu. 4. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada menggunakan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam
memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Yang kelima, model pembelajaran quantum teaching. Proses dari model pembelajaran quantum teaching intinya pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan tidak membosankan. Yang keenam, model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna mencapai kompetensi tertentu. Tema adalah suatu bidang yang luas yang menjadi fokus pembahasan dalam pembelajaran. Topik adalah bagi dari tema atau subtema. Yang ketujuh, model pembelajaran konstruktivisme. Model pembelajaran konstruktivisme merupakan suatu model pembelajaran di mana seorang aktif membangun pengetahuan sendiri. Yang kedelapan, model pembelajaran berbasis pengalaman. Model pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning adalah suatu model proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman secara langsung. Yang kesembilan, model pembelajaran siklus belajar atau learning scholarly. Siklus belajar learning scholarly merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada teori Piaget dan teori pembelajaran kognitif serta aplikasi model pembelajaran konstruktivis. 10. Model pembelajaran mind mapping. Mind mapping atau peta pikiran adalah suatu teknik pembuatan catatan-catatan yang dapat digunakan pada situasi kondisi tertentu seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, membuat rincian, membuat struktur, pengumpulan ide-ide, untuk membuat catatan, kuliah, rapat, debat, dan wawancara. Materi pembelajaran IPA Sekolah Dasar SD Kurikulum 2013 kelas 6. Materi pembelajaran IPA Sekolah Dasar atau SD Kurikulum 2013 kelas tinggi untuk kelas 6 meliputi sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan makhluk hidup. Yang kedua, ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, adaptasi makhluk hidup. Yang keempat, magnet. Yang kelima, energi listrik. Keenam, sistem tata surya. 7, rotasi bumi. Yang ke-8, revolusi bumi. Yang ke-9, rotasi bulan. Yang ke-10, revolusi bulan. Yang ke-11, gerhana bulan. Yang ke-12, gerhana matahari. Yang ke-13, campuran dan larutan. Yang ke-14, hubungan suhu, sifat, antaran, dan perubahan benda akibat perubahan suhu. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami yaitu Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut KTSP
yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Pembelajaran IPA pada sekolah, terutama pada sekolah dasar atau SD, diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kurikulum 2013, guru hanya sebagai fasilitator yang memberikan materi, mengarahkan, dan membimbing siswa. Dalam satu kompetensi, banyak indikator dan kemudian per indikator tersebut dinilai ketika siswa masuk ke kelas. Guru harus bisa memberikan motivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami dengan materi Telaah Kurikulum 2013 dan penjabarannya dalam rancangan pembelajaran IPA di tingkat SD atau MI kelas 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.